Halo, jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai apa sih bedanya permutasi sama kombinasi. Kapan harus pakai permutasi, kapan harus pakai kombinasi. Kadang kan kayak udah tahu rumusnya, tapi pas ketemu soalnya nggak tahu harus pakai permutasi atau kombinasi. Itu nanti fatal banget. Jadi kita harus tahu dulu nih pertama-tama, apa sih bedanya permutasi sama kombinasi? Nih aku udah nulis nih, kata kuncinya itu kapus. Kata kuncinya itu adalah urutan. Oke, ada yang tahu nggak nih yang mana yang urutannya penting, yang mana yang nggak penting? Permutasi atau kombinasi? Oke, jadi yang urutannya penting itu adalah permutasi. Yang urutannya nggak penting itu adalah kombinasi. Dengan kata lain dia acak. Ini boleh di take notes ya, karena di soal tuh kadang ada tuh disebutin itu acak. Jadi kalau misalnya ada soal yang tulisannya acak, itu kalian boleh menduga pertama kali kalau misalnya itu kombinasi. Nah, supaya lebih jelas beda permutasi sama kombinasi, kita akan langsung masuk ke contohnya. Nah, jadi di sini aku udah milih contoh yang mirip, jadi langsung kita bandingin aja ya. Jadi untuk permutasi ini adalah menyusun orang, kalau kombinasi itu memilih tim. Misalnya, kita mulai dari kombinasi dulu ya. Misal dari 10 orang mau dipilih 5 orang buat masuk tim. Nah, sementara kalau di permutasi kita tuh mau ngurutin 10 orang itu jadi 5 urutan. Nah, kalau di kombinasi 5 orang itu berarti gak penting dong mau A dulu yang masuk, mau C dulu yang masuk, mau D dulu yang masuk, itu gak penting. Tapi di permutasi, karena kita diminta untuk menyusun orang, jadi kita harus ngurutin A, B, C, D, E gitu. Tapi kalau kombinasi, itu urutannya gak penting, mau E dulu kek, mau A dulu kek, gak masalah. Oke, jelas gak yang ini? Kalau udah jelas, kita pindah ke selanjutnya. Di sini pemenang itu ada juara 1, 2, 3, dan ini cuma 3 orang pemenang. Misal dari kompetisi ada 20 orang. Terus misal nih kita nyari finalnya 3 orang. Ya udah, berarti itu kombinasi. Karena yang dipilih ya nggak ada urutan spesialnya, cuma milih 3 orang buat final. Nah, tapi di final itu kita akan milih juara 1, 2, 3. Baru itu permutasi. Karena misal A, B, C urutannya gitu. Beda dong sama B, C, A, beda. Tapi kalau dikombinasi A, B, C, B, C, A, C, A, B gak ngaruh, karena kita cuma diminta untuk mengambil 3 orang pemenang gitu. Oke, kita masuk ke yang ini. Ambil bola dengan urutan warna. Di sini ada kata kuncinya urutan dan acak. Misal kita disuruh ambil bola urutannya, kita milih bola 2 hijau 1 kuning. Mau hijau kuning hijau, mau hijau hijau kuning, gak ngaruh. Tapi kalau misalnya permutasi, misal kita diminta urutan spesifik, harus hijau kuning hijau, beda sama hijau hijau kuning, karena yang diminta urutannya gitu. Kalau udah jelas contoh ini, kita akan masuk ke rumusnya. Pertama kita akan bahas dulu apa sih N. N itu semacam ruang sampel, jadi berapa banyak kejadiannya. Nah, kalau misalnya R itu berapa yang harus dipilih gitu. Misal dari 10 orang kita harus milih 4 orang. Berarti ini N-nya, ini R-nya. N itu udah pasti lebih besar daripada R, udah pasti gitu. Di sini untuk rumus permutasi sama kombinasi, bedanya tuh ada di sini. Oke, di sini kalian boleh catat dulu, boleh take notes dulu, karena ini rumus penting banget. Jadi pasti kalian harus pastiin kalian hafal dulu rumusnya. Oke, kalau udah kita
Lanjut ke latihan soal. Sedang diadakan ketua OSIS dan wakilnya. Para siswa diminta memilih 2 dari 10 kandidat. Maka banyak cara yang dapat dilakukan adalah, oke, di sini kita identifikasi dulu. Ini permutasi atau kombinasi. Kita coba lihat ya. Di sini kan pemilihan ketua OSIS dan wakilnya. Berarti terus kita disuruh milih 2. Ya kan? Berarti penting dong ketuanya siapa, wakil siapa. Gak bisa dibalik, ya kan? Berarti kalau misalnya ketuanya A, wakilnya B, gak bisa dong dibalik jadi ketuanya B, wakilnya A. Kalau gak bisa dibalik, berarti permutasi. Sampai sini dulu, apakah kalian masih bingung nentuinnya? Kalau enggak, kita langsung tentuin N-nya dulu. N-nya berarti kan diminta ada 10 kandidat, berarti N-nya 10. R-nya kita diminta untuk memilih 2, berarti R-nya 2. Rumusnya N per N faktorial lalu per N min R dalam kurung faktorial. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu nih konsep faktorial. Faktorial itu seperti ini nih. Sebentar, kita ganti warnanya biar makin jelas ya. 5 faktorial, berarti itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalnya 100 faktorial, berarti 100 kali 99 kali 98 kali bla 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 sampai kali 2 kali 1. Pokoknya nanti dia bakal ketemu si 1 ini. Oke, kalau misalkan udah jelas tentang konsep faktorial, kita langsung masuk ke soalnya lagi ya. Kita masukin N-nya 10 faktorial, N min R-nya 10 min 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial. Nah, nih konsepnya bisa begini nih. 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Coret, jadi tinggal 10 kali 9, 90. Ini konsepnya gimana sih, Kak? Konsepnya gini nih. Misal ya, 5 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan, berarti ini kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau ini 3 kali 2 kali 1. Berarti bisa dicoret dong. Sisa 5 kali 4. Nah, supaya lebih efektif, kita langsung jadiin dia 8 faktorial. Biar langsung dicoret sama si 8 faktorial. Oke, udah jelas tentang soal yang ini. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. 3 orang pasien digigit ular dan dibawa ke puskesmas. Di puskesmas hanya tersedia 2 dosis anti racun ular. Kasihan dong. Berapa kemungkinan pasangan yang akan diberikan 2 dosis tersebut? Nah, pasiennya A, B, C. Ini kira-kira permutasi atau kombinasi? Oke, ini adalah kombinasi. Kenapa? Karena dari 3 orang dipilih A, B. Misal A sama B. Berarti mau B, A nggak ngaruh dong. Karena kayak ya udah bisa aja disuntiknya bareng gitu. Jadi kayak nggak perlu ada urutan spesifik antara orang yang akan disuntik ini gitu. Paham nggak? Oke, kalau udah paham, kita langsung tentuin N dan juga R-nya. N-nya berarti 3 karena pasiennya ada 3. R-nya 2 karena dosisnya ada 2. Nah, tinggal kita masukin ke rumus NCR. Tadi rumusnya N faktorial per N min R faktorial, tapi kalau kombinasi dia di plus R faktorial. Oke, kita langsung masukin ya. 3 faktorial per 3 min 2 faktorial per 2 faktorial. Ini 3 faktorial, 1 faktorial berarti 1 ya. Terus ini ada 2 faktorial. Berarti ini usah dihitung dong, karena 1 faktorial.
Oke, kita langsung masuk. 3 faktorial per 2 faktorial. Bisa langsung diurai jadi 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Dicoret, berarti kemungkinannya berapa? 3. Tapi kalau ini masih bisa dihitung manual sih. Oke, AB, AC, BC gitu. Oke, dari semua tadi ada yang mau ditanyain? Boleh dari contohnya, misalnya kamu mau contoh lain atau kalian ada soal yang pengen dibahas, mau ditentuin permutasi atau kombinasi, atau rumusnya masih kurang jelas gitu. Kalau nggak ada, oke, makasih.